Selamat tahun baru ya. Selamat Natal juga, kami sekeluarga mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, nggak tahulah gimana ya. Tetapi karena Tuhan baik, amat baik, sangat baik, sehingga kita bisa beribadah lagi pada pagi hari ini ya. Kita akan nyanyikan Semusim Berlalu. Setahun sudah berlalu kita lewati ya. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih luas dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Puji Tuhan, semusim telah kita lalui ya. 1 tahun sudah. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih tinggi, kita akan bangkit berdiri. Luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Benar Bapak, kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih kalau tahun yang lalu kami sudah lewati dengan segala duka dan suka kami, dengan segala sehat dan sembuh kami, dengan sakit kami, dengan segala masalah-masalah yang kami lalui. Semua itu karena kasih dan kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kami sehingga lewati semuanya itu.
Tuhan, kami ingin memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan juga. Karena kalau tidak ada Tuhan, di luar daripada Tuhan, kami tidak bisa melakukan apapun Tuhan. Tetapi bersama dengan Yesus, kami akan melakukan perkara yang besar. Terima kasih Bapa, Engkau pimpin kami semuanya. Bersyukur kami bisa hadir pada pagi hari ini bersama-sama Tuhan untuk menyambut tahun baru, untuk berbakti kepada Tuhan, untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dan kasih sayang Tuhan. Pimpin Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan Tuhan sendiri yang mengambil alih acara atau Tuhan kebaktian ini. Terpuji nama Engkau Tuhan, saudara-saudara kami yang masih ada dalam perjalanan, Tuhan pimpin sehingga tiba dengan tidak kekurangan apapun. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan nyanyikan Tiap Langkahku. Ya, selama 1 tahun ini kita dipimpin, dituntun sampai hari ini Tuhan terus menuntun kita semua. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan Tiap Langkahku. Tiap langkahku, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu
hantarnya, hingga sekali nanti aku tiba ke rumah Bapa surga yang bakal. Waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, padang Tuhanku penebus dosa, kan teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang akan pimpin ke tempat diriku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Dalam Tuhan saja harapanku, dari tangannya sejahtera, bukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal. Percaya ya saudara dan saya, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, ya. Dan hanya tangan Tuhan yang menopang kehidupan kita. Kalau bukan tangan Tuhan, kalau bukan Tuhan yang terus menolong dan menolong dan menolong kita, kita tidak bisa melaluinya. Tetapi bersama Yesus, Dia adalah penolong yang sejati bagi kita. Ya, kita akan katakan bahwa walaupun 1000 jatuh di sisi kiri dan 10.000 di sisi kanan, kita tidak akan apa-apa karena Tuhan yang menolong kita. Puji Tuhan, haleluya. Pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, lewati badai, lewati gelombang,
Dia tidak tinggalkan kita, sungguh Dia penolong kita. Tak pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, tetapi badai lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kakiku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kakiku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan sekali lagi, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kakiku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Glory Yesus, terpujilah namamu, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang dahsyat. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Betul Tuhan. 2 tahun ini Tuhan kami melihat berapa banyak orang yang rebah Tuhan. Tetapi Tuhan masih memelihara kami sampai saat ini. Itu karena anugerah-Mu dan kebaikan-Mu. Tuhan, terima kasih atas pertolongan Tuhan, atas pimpinan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, atas pelukan Tuhan yang senantiasa ada bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, segala pujian kami sudah naikkan kepadamu, itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Itu menjadi sesuatu yang persembahan kami yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi jawaban bagi hidup kami. Firman Tuhan pelita bagi jalan kami. Dan kami tahu Tuhan, kami tidak akan goyah karena bersama dengan Tuhan senantiasa. Pimpin Tuhan ibadah ini dari awal firman-Mu diberitakan sampai akhirnya Tuhan mengambil alih. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Engkau, Kau berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan
urapi dengan urapan yang daripada Roh Kudus saja. Dan bibir lidahnya Engkau pakai untuk mengucapkan kata-kata yang hanya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat tahun baru 2022. Puji nama Tuhan. Mula pertama saya mengaturkan terima kasih bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah di bulan Desember perhatian kepada kami keluarga, dan juga saya memohon maaf di tahun yang baru ini ya mungkin ada saat-saat lampau kami berkata-kata salah ya, atau perbuatan yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya memohon maaf, dan untuk kita untuk saling memaafkan ya, seperti saya juga memaafkan kepada Bapak Ibu sekalian. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema penyertaan Tuhan di tahun 2022. Kita akan sama-sama membaca di dalam Mazmur (146) ayat 1 sampai dengan 10. Perikopnya, hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, puji Tuhan. Hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu raja untuk selamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Kita melihat di sini di ayat ke-1 dan ke-2, tentang pemazmur mengajak untuk kita memuji Tuhan dan memuliakan namanya selagi kita masih hidup. Di ayat 3 sampai dengan ayat 4 saya akan bacakan. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya.
Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, kita diberikan pengertian supaya kita jangan percaya kepada manusia yang terbatas. Ya. Seberapa lama kita hidup di muka bumi ini? Karena satu kali kita akan meninggalkan dunia ini. Ya, saudaraku sekalian, jadi jangan kita berharap kepada manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Ayat 5 dan 6, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Firman Tuhan mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, kita semua, karena kebahagiaan itu bagi orang-orang yang memiliki Allah Tuhan yang kita sembah. Ya, Bapak Ibu sekalian, dan juga di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia pencipta alam semesta serta segala isinya. Dan juga kita adalah ciptaannya yang mulia. Untuk kita tetap setia kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Karena Dia terlebih dahulu setia kepada Bapak Ibu sekalian dan kepada kita semua. Ayat ke-7 dan ke-9, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Inilah bukti kasih rahmat Tuhan kepada setiap pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Dia telah ada 2000 tahun yang lampau. Ya, Dia telah lahir di dunia. Dan kita baru saja memperingatinya di bulan Desember kemarin. Dia telah berkarya menolong setiap orang yang ada di dalam kesusahan. Orang-orang miskin, orang sakit disembuhkan. Dia berkorban buat Bapak Ibu sekalian. Dia mati untuk menebus dosa kita. Dia bersedia mati di atas kayu salib. Tetapi Dia tidak mati seterusnya. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan saat ini Dia sudah ada. Dia kembali kepada tahtanya di surga bersama dengan Bapa. Dan kita semua sebagai anak-anaknya, kita diberikan Roh Kudus-Nya. Dia tidak meninggalkan kita sendiri, tetapi Roh Kudus-Nya dicurahkan baik kepada para rasul dan juga pada kita. Orang-orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan. Inilah bukti kasih rahmat Tuhan yang setia kepada kita semua. Dan ayat yang terakhir itu, Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun, haleluya.
Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, dialah suatu pribadi yang sangat berdaulat, kuasanya yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan itu dianugerahkan buat kita semua. Turun-temurun, generasi demi generasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita percaya bagaimana Tuhan itu dialah Raja di atas segala raja. Dan kuasanya selama-lamanya. Dan ini semua dianugerahkan kepada umatnya yang setia dan mengiring kepada Dia. Dan kita harus memberitahukan kepada keluarga kita. Ya. Saudaraku sekalian, generasi demi generasi akan bergantian di dalam kehidupan di dunia ini. Demikian juga seperti Bapak Ibu sekalian alami di dalam berjemaat juga. Ya. Bapak rohani yang merintis membangun jemaat dengan penyertaan Tuhan. Kita bisa bayangkan, ya, di tahun lampau, sekitar tahun 70-an, di sini jemaatnya masih sedikit. Ya. Dan juga tempat di sini adalah rumah yang terburuk di Jalan Halte Utara ini. Saudaraku, saya membayangkan dulu bersama dengan Ibu Lina, kalau datang Natal di sini, ya, gereja ini setengah bilik. Bocor, saudaraku. Kalau hujan, apalagi di bulan Desember, ya, banyak ember, kaleng. Kalau sore hujan kedengaran, trak, bocor. Bahkan saya pernah mendengar cerita daripada Bapak rohani sendiri. Ya, oma yang tinggal di rumah itu, dia ada di kamar belakang. Kasihan kalau musim hujan itu. Selimutannya bukan selimut, tetapi jas hujan. Waduh, bocor semua, bocor rumah ini. Rumah udah tua, ya, setengah bilik. Tapi karena kasih setia Tuhan kepada jemaat yang hanya beberapa keluarga saja di sini, kesetiaan Bapak rohani dengan Ibu rohani menggembalakan jemaat yang Tuhan percayakan. Kita melihat, ya, disaksikan Ibu Sinyo almarhumah juga pernah berbicara demikian, ya. Saudaraku, kalau nanti keluar katanya jemaat itu banyak yang ke kiri, pulang dari ibadah yang ke kanan. Saudaraku, dan juga anak-anak yang dulunya pemuda sekarang diberkati oleh Tuhan, sudah berkeluarga, masuk pada generasi berikutnya. Bapak rohani sudah senang ada di rumah Bapak, ya. Digantikan oleh kami untuk menggembalakan jemaat Tuhan untuk generasi berikutnya. Kita semua anak-anak sekolah minggu yang dulunya remaja sudah bertumbuh, sudah ada yang berkeluarga, pemuda-pemudinya diberkati oleh Tuhan, mereka tetap setia. Sehingga bukan saja motor, tapi kendaraan roda 4 banyak yang parkir
di jalan halte ini sehingga sempat macet. Inilah bukti kasih rahmat Tuhan, penyertaan Tuhan, generasi demi generasi, keturunan demi keturunan, turun-temurun, untuk kita menyembah Raja kita, Tuhan. Dialah Raja untuk selama-lamanya. Dan sampai pada kita memasuki tahun baru ini, 2022, saat ini hari yang kedua di bulan Januari, di tahun yang baru, kita percaya penyertaan Tuhan untuk selama-lamanya bagi orang yang percaya, ya, dan baik yang setia mengiring kepadanya, seperti perjalanan umat Israel juga. Allah memimpin bangsa Israel dan memelihara kehidupan mereka. Demikian juga bagi kita semua, jemaat Tuhan, untuk kita bisa merasakan kasih rahmat Tuhan, penyertaan Tuhan dari dulu, bahkan dari opa oma kita, bahkan sampai pagi hari ini. Kita menggantikan generasi yang lama. Oma opa sudah ada, ya, tante-tante kita udah pulang ke rumah Bapa. Kita menjadi generasi penerus, anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, dewasa muda, sekarang yang menggantikan generasi orang-orang yang kudus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia selalu memelihara, memimpin kehidupan rumah tangga demi rumah tangga, jemaat Tuhan. Karena Yesus Kristus yang sudah menebus dosa kita, Ia yang sudah memberikan keselamatan bagi kita semua, untuk kita tetap setia, ya, sampai akhir hidup kita di muka bumi ini. Karena kita percaya akan anugerah keselamatannya buat kita semua. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu mengalami saat ini, ya, kita semua dikasihi oleh Tuhan, meskipun sudah hampir tadi dikatakan oleh Ibu Benglania WL, mengatakan kita sudah memasuki 2 tahun masa kesulitan pandemi, sehingga kehidupan kita masuki era baru. Di dalam kita beribadah juga kita dibatasi, ya Bapak Ibu sekalian. Tetapi marilah kita kita melihat bagaimana kasih setia Tuhan, ya, tetap ada, tetap bersama dengan kita, dan Dia selalu melakukan pertolongannya kepada kita semua. Kita merasakan bagaimana pandemi ini juga adalah seizinnya Tuhan, dan Tuhan yang Maha Kuasa, Dialah pencipta langit dan bumi, untuk menyatakan bahwa kasih setianya itu baru setiap hari. Mari kita akan membaca saja di dalam Ratapan 3 ayat 21 sampai dengan 23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan
Kasih setia Tuhan tak habis-habisnya, rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kita melihat firman Tuhan, Yeremia menyatakan sendiri ya, di dalam kitab Ratapan ini, untuk kita selalu mempunyai pengharapan kepada Tuhan yang hidup. Ya Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah saya perlihatkan, saya saksikan bagaimana generasi demi generasi yang ada di jemaat Tuhan di Sinai ini untuk terus berkembang, untuk terus setia melayani Tuhan, karena kasih setia Tuhan itu tak pernah habis. Bapak Ibu sekalian, mungkin di dalam keluarga aja ya, orang tua dengan anak, suami dengan istri, mungkin kasih setianya bisa habis. Kalau yang satunya sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, udah nggak ada lagi. Ya, seperti mama saya, Ibu Rohani, saat ini dia merasa kesepian karena suaminya sudah dipanggil pulang terlebih dahulu oleh Tuhan. Ya, jadi habis sudah. Itulah keterbatasan manusia. Kita disadarkan ya bahwa kasih setia manusia itu bisa habis. Kasih setia antara suami dan istri bisa habis. Kalau suaminya sudah dipanggil pulang, ya udah, ya seorang diri lagi. Hanya diperhatikan oleh anak, oleh cucu mungkin. Inilah, saudaraku ya, kita disadarkan. Tetapi kasih setianya Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya. Dia akan selalu ada. Bahkan demi keturunan, dialah raja turun-temurun untuk generasi-generasi selanjutnya, yang berjuang terus untuk selalu setia memuliakan nama Tuhan, memberitakan kabar baik, karena dialah kasih setianya itu baru setiap hari kita alami. Kesetiaannya Tuhan di dalam hidup ini. Inilah bukti janji penyertaan Tuhan kepada kita semua yang pada pagi hari ini boleh hadir di dalam ibadat tahun baru. Kita dikuatkan, kita dihiburkan oleh janji firman Tuhan, penyertaan Tuhan. Bukan saja kita sebentar memasuki tahun yang baru 2022, tetapi kita percaya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di saat-saat kemudian. Ya Bapak Ibu sekalian, pemerintah sendiri memberikan maklumatnya kepada kita semua, jangan sampai terjadi gelombang ketiga. Ya, Omikron, saudaraku, bahkan di negara-negara barat semua, Eropa, ya, mereka karena tidak ada kepatuhan, sehingga mereka mengalami gelombang ketiga. Mari kita juga sebagai warga negara yang baik, kita mau tetap mematuhi aturan pemerintah. Ya, untuk kita selalu menjaga prokes. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akan menyambut tahun yang baru 2022 ini dengan penyertaan Tuhan yang sudah dinyatakan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya boleh menguatkan, memberikan semangat yang baru untuk kita terus melayani pekerjaan Tuhan. Dan juga
kasih setia Tuhan itu janjinya sampai turun-temurun, anak cucu kita di kemudian hari. Bahkan kita boleh menerima semua keselamatan yang daripada Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita bersama-sama menyongsong tahun 2022 dengan diteguhkan lewat persekutuan tubuh dan darahnya Yesus. Amin. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Tuhan sudah menyertai ibadah tahun baru pada pagi hari ini. Dari permulaan sampai dengan selesainya, kami merasa diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan bukan saja di tahun 2022 ya Tuhan, tetapi kami percaya akan seterusnya penyertaan Tuhan itu dari pagi hari ini bahkan sampai selama-lama-lamanya. Bagi juga keturunan kami semua ya Tuhan, generasi demi generasi yang akan menggantikan kami juga, Tuhan akan menyertai, memberkati mereka semua. Kami berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, perdagangan, anak cucu kami yang sekolah juga, yang sedang meniti karir juga Tuhan berkati, sehingga semua mereka boleh berhasil karena pertolongan yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk sidang Tuhan yang tidak bisa hadir di dalam mengikuti ibadah di tempat ini, yang sakit Tuhan, Engkau jamah pada pagi hari ini memberikan kesembuhan dan pemulihan. Yang ada di dalam masalah, Tuhan membukakan jalan keluarnya. Yang ada di dalam kekurangan secara finansial, Engkaulah Yehova Jireh, Engkau yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan, kami percaya Tuhan menyertai, memelihara kehidupan kami semua. Kami berdoa untuk pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat daripada-Mu ya Tuhan, sehingga Bapak Presiden Jokowi dapat memimpin negara ini ya Tuhan, dan juga semua staf kementerian, MPR, DPR ya Tuhan, Polri, Angkatan Bersenjata, Tuhan, yang mengamankan, melindungi masyarakat Indonesia. Tuhan memberkati gubernur, wali kota, camat, RT RW ya Tuhan, yang mengelola negara ini. Tuhan berkati sehingga kami merasakan keamanan, kesejahteraan kota di mana kami tinggal. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Tuhan akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati kita di dalam Kristus Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin.